Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27. Spesialis pemasang wajah datar. 1 jam lebih, helikopter itu mengudara saat akan turun beberapa anak buah Ziko bersiaga dengan senjata mereka. Mereka khawatir jika itu adalah helikopter milik musuh. Namun tak lama mereka menurunkan senjata saat helikopter itu turun tanpa ada suara senjata. Sofia turun sambil meregangkan kepalanya disusul oleh Dino. Ziko dan Raiden yang mendengar suara helikopter turun langsung melihat keluar. Ziko langsung memeluk Sofia saat gadis itu mendekat. Sofia membalas pelukan kakak iparnya dengan senyum yang lembut. Lain halnya dengan Raiden yang justru terpaku menatap Sofia. Cantik. Setelah berpelukan dengan kakak iparnya, Sofia langsung dibawa ke kamar Sabrina. Sofia seakan tidak terlalu memperdulikan keberadaan Raiden. Pria itu seolah bagai manusia invisible bagi Sofia, dan hal itu sukses membuat Raiden cukup kesal. Dino tersenyum miring melihat perubahan raut wajah pemuda yang ada di samping Ziko itu. Dari wajahnya terlihat sedikit mirip dengan sepupunya, Sabrina. Pastilah itu adalah adik Sabrina yang lain. Sofia membuka pintu kamar kakaknya perlahan. Ia melihat sang kakak sedang duduk dan sedang diperiksa oleh dokter. "Via, kamu di sini?" Sabrina menoleh saat mendengar suara pintu terbuka. Seperti biasa, dia akan menunjuk senyumnya untuk menutup luka yang dia sembunyikan dari semuanya. Sofia mengangguk. Ia menunduk sopan sejenak pada dokter Ana, lalu duduk di sisi ranjang kakaknya. "Apa yang terjadi, Kak?" "Kakak kurang berhati-hati, sehingga kakak keguguran." Sofia tersenyum lalu membelai wajah sang kakak. "Kakak, Papa berpesan padaku untuk menyampaikan ini padamu. Saat kakak sedih, ingatlah bahwa kesedihan kakak juga kesedihan kami. Papa mengizinkan kakak untuk bersedih, tapi tidak boleh lama-lama. Kamu tenang saja, kakak sudah tidak apa-apa." Di saat kakak beradik itu sedang berbicara, ponsel Sofia berdering. Ia segera memasang earphone di telinganya. "Ada apa, Ferran? Apakah kamu sudah sampai? Kenapa tidak memberikan kabar pada kami?" "Oh, maaf, aku baru saja tiba. Maaf jika membuat kalian khawatir." Setelah berbasa-basi sejenak, Sofia memutus sambungan telepon selulernya. Sabrina tersenyum penuh maksud menatap sang adik. "Jangan berpikir yang macam-macam," kata Sofia. Saat ini Ziko, Raiden, dan juga Dino menjadi penonton saja karena mereka tidak mau mengganggu momen kakak beradik itu. Siapa juga yang seperti itu? Tapi aku benar-benar penasaran dengan pemuda itu. Dia cukup tampan, Via. Jangan pilih-pilih. Goda Sabrina. Dokter Ana tersenyum melihat perkembangan Sabrina setelah kedatangan adik perempuannya. "Aku tidak bisa berubah persahabatan menjadi cinta. Aku bukan kakak yang dengan gampang jatuh cinta dengan sahabat sendiri." Sabrina langsung memanyunkan bibirnya mendengar ucapan adiknya itu. Ziko tersenyum tipis melihat sang istri sudah mulai terlihat biasa saja. "Jika begitu saya permisi dulu, Nona Sabrina. Semoga Anda lekas pulih." Dokter Ana mulai membereskan perlengkapannya. Ia juga sudah melepaskan infus Sabrina tadi. "Terima kasih banyak, Dokter Ana. Maaf jika saya dan suami sering merepotkan Anda." "Tidak perlu dipikirkan, Nona. Sudah menjadi kewajiban saya karena Anda adalah pasien saya." Dokter Ana berpamitan dengan Sofia dan juga yang lain. Ziko mengikuti Dokter Ana karena ada sesuatu yang ingin dia tanyakan pada dokter itu. Sementara itu, di dalam ruang kamar Sabrina, Raiden sesekali mencuri pandang ke arah Sofia. Hal itu membuat Dino pada akhirnya tak tahan lagi dan kemudian akhirnya tertawa. "Ina, apa kamu tidak ingin mengenalkan Via pada adikmu yang lain?" Sabrina menoleh dan lalu menatap Raiden.
Senyum Zafrina terbit manakala melihat Raiden tampak salah tingkah karena ketahuan mencuri pandang pada Zafia. Aku pikir mereka sudah berkenalan tadi. Adik perempuanmu itu mana peka? Ujar Dino dan membuat Zafia langsung melotot kesal. Siapa bilang aku tidak peka? Dino dan Zafrina hanya tertawa melihat wajah protes Zafia. Raiden diam. Diam terus mengamati setiap perubahan ekspresi wajah Zafia. Sudah. Jangan cemberut seperti itu, ujar Zafrina pada adiknya. Zafrina lalu meminta Raiden untuk mendekat. Pemuda itu pun menurutinya karena dia memang penasaran dengan sosok Zafia. Raiden, perkenalkan, ini Zafia. Dia adikku yang paling tertutup. Dulu mungkin kalian pernah berkenalan saat kecil. Tapi Zafia ini memang jarang sekali tampak. Dia senang menyendiri jadi orang mudah melupakannya. Raiden dan Zafia saling beradu pandangan tapi sejurus kemudian Zafia membuang pandangannya ke arah sang kakak yang mengatakan jika dirinya mudah dilupakan. Kakak, hihihi, kakak hanya bercanda saja kok. Zafrina tertawa melihat adiknya cemberut kesal. Hai, aku Raiden. Pemuda itu mengulurkan tangannya. Via. Jawab gadis itu singkat dan menjabat tangan Raiden sesaat. Setelah itu Zafia buru melepas jabat tangannya dengan Raiden. Setelah berkenalan, Zafia terlihat biasa saja kepada Raiden. Sialnya di sini justru Raiden lah yang sangat penasaran pada adik bungsu kakaknya itu. Zafrina tahu, ini kali pertamanya Raiden tertarik kepada lawan jenis. Biasanya Raiden lah yang selalu menarik perhatian lawan jenisnya. Tapi kini pemuda itu tampak lain dari biasanya. Zafia dan Raiden sama menoleh ke arah kakaknya. Zafia buru meraih gelas yang ada di atas nakas desan memberikannya pada Zafrina. Minumlah dulu kak, ujar Zafia penuh perhatian. Zafrina dengan senang hati menerima gelas dari adiknya tersebut. Namun ekor matanya terus melirik ke arah Raiden. Ziko masuk ke kamar. Ia mengajak semuanya ke ruang makan karena sudah waktunya makan siang. Zafia berdiri dan membantu Zafrina turun. Hati, kak. Terima kasih, sayang. Zafrina berjalan bersama Zafia. Gadis itu terus membelitkan tangannya di lengan sang kakak. Raiden benar dibuat terpesona oleh segala tingkah laku Zafia yang penuh perhatian itu. Kelima orang itu turun ke ruang makan. Ziko duduk di tengah. Sedangkan Zafrina dan Zafia ada di sisi kanannya. Sementara Raiden dan Dino duduk di sisi kiri Ziko. Dino sengaja duduk berhadapan dengan Zafrina, sehingga Raiden berhadapan dengan Zafia. Selama makan siang berlangsung, Zafia makan sambil sesekali bermain dengan tabletnya. Bagi Zafrina dan Ziko, mereka berdua sudah sangat hafal dengan tingkah laku Zafia itu. Tapi tidak bagi Raiden. Raiden merasa tindakan Zafia sangat tidak sopan. Akan tetapi untuk menegur pun dirinya tidak tega. Saat tablet Zafia berkedip, dia menekan earphone yang sejak tadi terpasang di telinganya. Dan dia mulai berbicara menggunakan bahasa Italia dengan sangat fasih. Zafrina, Ziko dan Raiden sampai menghentikan kegiatan makan mereka sementara Dino bersikap tak acuh karena sudah biasa mendengarkan gadis itu berbicara dengan bahasa asing. Selesai menerima telepon, Zafia menatap heran saat mendapat tatapan seperti itu dari ketiga orang di hadapannya. Ada apa? Tanya Zafia bingung.
Berhentilah berbicara saat makan. Hanya itu kalimat yang terucap dari bibir Raiden. Maaf Kak, bukan maksudku tidak sopan. Tapi memang tadi ada hal yang mendesak. Jika begitu aku sudah selesai. Aku harus mengikuti meeting sebentar lagi. Bukannya menanggapi Raiden, Zafia justru berbicara sambil menatap Zafrina dan Ziko. Ia lantas berdiri dan membawa tabletnya keluar. Zafrina melirik ke arah piring Zafia yang hanya berkurang sedikit isinya. Ia mendesah berat lalu mengalihkan tatapan matanya pada Dino. Kebiasaannya tidak pernah berubah. Apa dia sesibuk itu, Dino? Kamu bisa lihat sendiri. Papaku sudah membantu adikmu mengelola sebagian cabang perusahaannya. Begitu juga denganku. Namun hal itu tidak mengurangi kesibukannya sama sekali. Justru dia semakin sibuk. Zafrina lantas memanggil seorang pelayan untuk menyiapkan buah-buahan dan juga jus untuk adik bungsunya itu. Dia jadi khawatir dengan kesehatan Zafia. Raiden yang mendengar penjelasan Dino kini justru dibuat penasaran dengan pekerjaan Zafia. Padahal gadis itu sama sekali tidak terlihat seperti seorang pekerja. Queen, kamu juga harus memikirkan kesehatanmu juga. Kamu boleh menyusul Zafia setelah menghabiskan makananmu, kata Ziko. Zafrina pun menuruti apa kata suaminya. Di saat yang bersamaan, ponsel Dino bergetar. Dia mendapat pesan dari papanya. Mata Dino terbelalak. Dia lantas langsung berdiri. Ada apa? Dino, kenapa mengagetkan begitu? Aku harus menemui adikmu. Ini genting. Ada apa? Ternyata perusahaan adikmu yang ada di Italia kebakaran. Apa? Tapi kenapa? Aku juga tidak tahu. Aku harus mencarinya. Dino berdiri dan langsung meninggalkan ruang makan. Zafrina tampak cemas. Namun Ziko menggenggam jemari gadis itu dengan erat. Tenanglah. Semua akan baik saja. Raiden terdiam. Entah mengapa dia jadi kepikiran mengenai Zafia. Dia ingin menyusul tapi gengsinya menggunung. Raiden menjadi kesal sendiri hingga gelas yang ada di tangannya menjadi sasaran kekesalannya hingga akhirnya remuk. Raiden. Zafrina menatap adiknya cemas. Dia tahu saat ini Raiden sedang tidak bisa mengontrol emosinya. Tapi karena apa, Zafrina masih menerka. Maaf, Kak, kamu kepikiran soal Zafia? Aku hanya merasa bersalah karena menegurnya tadi. Zafrina mendekati Raiden. Ia menarik tangan kanan adiknya yang sudah mengeluarkan darah. Lalu Zafrina mencoba membersihkan tangan sang adik dari sisa pecahan kaca. Zafia sejak kecil memang begitu. Dia jika makan bahkan tidur atau ke toilet sekalipun tidak akan bisa lepas dari tabletnya dan semua keluarga tahu akan hal itu. Dulu Mama Dian pernah menegurnya tapi kemudian Zafia sama sekali tidak keluar untuk makan. Dia memilih mengurung dirinya. Dia merasa bersalah. Tapi dia juga seperti sudah tidak bisa pisah dari benda itu. Akhirnya kami sekeluarga memaklumi hal itu agar dia mau makan. Apa dia akan marah padaku? Tanya Raiden. Entah mengapa dia jadi kepikiran. Aku juga tidak tahu. Adikku itu spesialis memasang wajah datar. Sehingga orang tidak bisa membaca apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Dino keluar menemui Zafia. Ternyata gadis itu bukannya sedang melakukan meeting tapi sibuk dengan laptop dan juga tabletnya. Wajah Zafia tampak sangat serius. Dino yakin masalah kebakaran itu bukan sesuatu yang simpel seperti yang dia pikirkan. Apa semua baik? Baik saja.
Tanya Dino sambil mendekati Zafia. Gadis itu menoleh sesaat lalu kembali menatap kedua layar yang menyala di hadapannya. Ya, jawab gadis itu singkat. Apa ini sabotase? Kurasa begitu. Miguel mengatakan jika hanya gedung atas yang terbakar, itu artinya dia menyasar sesuatu. Aku sedang mencoba melacak dengan satelit untuk mengetahui rekaman CCTV yang ada di gedung sekitaran ZF. Semoga saja ada petunjuk. Zafia menjawab pertanyaan Dino dengan tangan yang tidak berhenti menari di atas keyboardnya. Aku semakin khawatir. Bagaimana jika mereka tahu jika pemiliknya adalah kamu? So what? Kamu hanya seorang gadis, Zafia. Mereka semua memiliki pendukung mafia. Maka aku akan meminta bantuan Uncle Ryan atau ayah mertua kakak untuk mengatasi mereka. Aku sebenarnya tidak peduli dengan siapa mereka. Saat ini aku hanya sedang kepikiran mengenai para korban. Via, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu tahu, perusahaan itu adalah impianku. Kak, aku akan pertahankan perusahaan itu meskipun mereka terus menggempurku. Kenapa tidak kamu terima saja kerja sama dengan mereka? Tanya Dino penasaran. Ia hanya pernah mendengar Zafia menolak kerjasama dengan salah satu perusahaan besar di Italia tanpa alasan yang jelas. Zafia terkekeh, namun mata dan tangannya masih terus fokus dengan apa yang ada di hadapannya. Itu bukan kerjasama, mereka berniat curang. Mereka ingin membeli hasil karyaku dan melabeli dengan nama perusahaan mereka. Jika kerjasama hanya sebatas aku tetap penciptanya dan mereka yang memasarkan, aku gak masalah. Tapi mereka ingin mengakuisisi karyaku. Mereka ingin dikenal dengan hasil otakku. Aku tidak mau bekerja sama dengan mereka. Lalu apa kamu akan ke Italia? Tidak. Untuk sekarang Uncle Bart yang akan mengurusnya. Semoga beliau baik. Baik saja, ujar Dino. Ia tahu. Saat ini yang dihadapi Zafia bukanlah persoalan yang mudah. Tapi gadis itu pintar sekali menyembunyikan bagaimana perasaannya saat ini. Dino duduk di samping Zafia. Dia mengamati semua yang Zafia kerjakan. Sesekali tubuhnya condong ke layar. Sesekali pula ia mengernyitkan alisnya. Raiden menatap kedua orang itu dari jarak yang lumayan dekat namun tak terlihat. Dia bisa melihat gadis itu tampak serius dengan wajah yang datar. Zafrina kini menghampiri adik dan juga sepupunya. Dia meletakkan nampan di dekat laptop Zafia, lalu ikut duduk dan bergabung. Ia penasaran dengan apa yang sedang Zafia lakukan. Bagaimana, Via, apakah kebakarannya serius? Tidak. Kak, tunggu sebentar. Zafia menekan enter setelah proses pengunduhan sudah 100% lalu Zafia mulai mengecek CCTV dari gedung perusahaan lain di sekitar perusahaannya. I got you. Zafrina tersenyum simpul saat mendapatkan gambar seseorang yang menyusup ke ruang penyimpanan yang memang letaknya ada di lantai paling atas. Dino dan Zafrina yang duduk di dekat Zafia seketika merapat saat mendengar ucapan Zafia. Mereka berdua menatap layar yang memperlihatkan seorang pria berusaha mengotak-atik box panel listrik dan tak lama setelah kepergian pria itu tiba api memercik dan mulai membakar ruangan itu. Raiden tampak semakin mengagumi sosok Zafia tanpa sadar. Ia ikut tersenyum saat melihat gadis itu tersenyum. Sepertinya kehidupan gadis itu cukup menarik. Jangan hanya mengintai, dekatilah. Ada pemuda yang berada di sekelilingnya juga sepertinya tertarik pada adik iparku itu. Jangan sampai menyesal karena didahului. Ziko tiba.
tiba muncul dan mengagetkan Raiden. Aku bisa menyingkirkan mereka dengan mudah, jawab Raiden penuh percaya diri. Ya, tapi saat kamu sudah melakukan semua itu kamu juga akan kehilangan dia. Karena dia pasti akan membencimu. Karena yang menyukainya adalah sahabat terdekatnya. Zico terbahak meninggalkan Raiden yang raut wajahnya berubah masam. Zafia dan yang lain seketika menoleh menatap ke belakang di mana Zico berjalan mendekat ke arah mereka sedang Raiden berbalik arah masuk ke kastil. Ada apa dengan Raiden? Tanya Zafrina. Zico hanya menjawab dengan mengangkat kedua bahunya. Malam pun tiba. Suasana di kastil itu sangat dingin. Entah mungkin akan ada badai malam ini atau hujan salju lebat, Zico pun belum tahu pasti. Beruntungnya kastil milik Zico ini sudah lengkap dengan segala keperluan emergensi. Zafrina tidak diizinkan mandi oleh Zico karena khawatir jika air akan membeku meskipun sudah memakai heater. Keduanya berpelukan dalam satu selimut dan pemanas ruangan menyala. Apa kamu masih kedinginan? Tanya Zico mengusap wajah Zafrina. Ya sedikit. Rasanya malam nanti akan ada badai salju. Ini sudah memasuki musim dingin, kan? Ya, kamu benar. Zafrina tiba teringat akan adiknya Zafia. Dia segera mengubah posisi tidurnya dan lalu duduk bersandar di headboard. Aku akan melihat Zafia dulu. Ia alergi dingin dan memiliki riwayat asma. Aku khawatir sakitnya akan kambuh. Baiklah. Aku akan mengantarmu ke kamar Via. Zico memakaikan mantel untuk Zafrina dan benar saja dugaannya. Di luar sedang turun salju dengan lebat. Ayo, King, cepatlah sedikit. Zafrina menarik tangan Zico keluar kamar. Di saat yang bersamaan Raiden juga baru saja keluar dari kamarnya. Kalian mau kemana? Seperti akan menyeberang jalan saja pakai berpegangan tangan, cibir pemuda itu. Sudah, jangan pedulikan dia, King. Kita harus segera ke kamar Zafia sekarang. Zafrina kembali menarik tangan suaminya saat Zico. Ada apa dengannya, Kak? Tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Raiden, Zafrina, Zico dan juga Raiden kini berdiri di depan pintu kamar Zafia. Pintunya tidak tertutup rapat. Aku akan duluan masuk melihat kondisinya. Kalian masuknya nanti saja. Kalau aku sudah menyuruh kalian. Tanpa menunggu jawaban dari kedua pria itu, Zafrina masuk ke dalam kamar adik perempuannya. Dino ternyata sudah ada di kamar itu dan sedang menyelimuti Zafia. Bersambung.